Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Aditya dari kelas D4MI 5B akan mempresentasikan tugas besar analisa indeks kenyamanan penumpang kapal Aquila Glory untuk mata kuliah dinamika struktur terapung. Oke, lanjut untuk data kapal saya yaitu Aquila Glory. Nama kapal Aquila Glory LOA 123,83 meter, LBL 120,6 meter, HLPP 116 meter, B-nya 19,6 meter, T atau syarat air 8,327 meter, hanya 13,6 meter untuk kecepatan dinas yaitu 15,5 dan 7,97 meter per second. Untuk CB 0,662, untuk CM 0,98, CP-nya 0,675. Untuk rute pelayaran, saya menggunakan rute pelayaran Surabaya ke Batam. Oke, selanjutnya area operasional dalam tabel layar ini untuk jarak Surabaya ke Batam, saya jalur laut jaraknya yaitu 857,13 mil. Oke, selanjutnya tujuannya, tugas ini ialah satu, menganalisa gerakan kapal Aquila Glory terhadap gelombang rute pelayaran. Yang kedua, menganalisis kenyamanan ABK kapal Aquila Glory terhadap respon gelombang. Oke, untuk skenario pengukurannya yaitu kondisi kapal float, percobaan kondisi kapal dengan beban muatan penuh. Untuk mode kecepatan, untuk tabel yang tertera di sini, saya menggunakan tabel yang ada pada Maximum Motion. Nanti saya tampilkan. Untuk mode kecepatan kapal, diambil 80% dari kecepatan kapal. 80% kecepatan kapal saya ialah 12,4, sedangkan 100%-nya 15,5. Titik lokasi pengukuran, ini engine room, saya menggunakan 3 titik pengukuran untuk asumsi orang dan itu sejajar semua ya. Nanti saya terangkan caranya bagaimana di AutoCAD lebih tepatnya. Untuk di sini bisa dilihat untuk kelompok 95,90 dan headnya 1 meter itu di bagian engine room. Untuk di bagian main deck 95,90, headnya 13,6. Untuk di pub deck 95,90 juga. Untuk headnya 16,10. Oke, arah datangnya gelombang. Saya menggunakan dua metode yaitu BIMSI dan HIPSI. Untuk BIMSI, headingnya 90 derajat dan HIPSI 180 derajat. Oke, oke awal-awal saya lanjutkan ini. Untuk skenario pengukuran, saya menggunakan sistem yaitu sebagai tabel berikut. Untuk sistem 2, HS-nya 0,4. Untuk sistem 3, HS-nya 1. Untuk sistem 4, HS-nya 2. Untuk sistem 5, HS-nya 3. Untuk sistem 6, HS-nya 5 dan 1 meter ya. Bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk car head-nya, saya mendapatkan nilai sebagai berikut. 1,2765. Ini para kapal indikasi aman ya. Untuk batasan-batasan, untuk
Batasannya, kriteria skipping yang digunakan di penelitian ini merupakan kriteria yang dibuat oleh US Navy. Sebagaimana yang diutarakan dalam makalahnya, kriteria yang dikembangkan General Critical pada kapal yang memiliki penumpang dengan keterangan sebagai berikut. Ini saya tampilkan ya. Overall dan pitch-nya mendapatkan nilai sekian. Amplitude rata-rata 12 degree, amplitude rata-rata yang pitch 3 degree. Oke, seperti ini bentuk desain lambung kapal saya. Nah, itu saya lanjut ke input data di Maximotion. Oke, caranya, oke, saya akan lanjut ke input data di Maximotion. Untuk awal-awal, cara yang menginput, ini sebelumnya sudah saya masukkan karena saya terkendala kondisi WiFi di rumah, agak nge-lag, makanya saya buatkan terlebih dahulu. Tapi saya buatkan cara tahapan yang benar untuk mendapatkannya. Untuk awal-awal, saya klik open pada file ini, klik open design, nah itu setelah desain muncul seperti ini, awalnya ini saja, nah itu saya klik analisis dan pilih yang strip teori ya. Setelah itu saya klik drive, oke, measure hull, oke, untuk vessel type, jalan wall, setelah mass distribution, oke, VCG ini sesuai permintaan ya, sesuai syarat air saya sih, 8,3-27. Setelah itu, dan environment-nya segini, frekuensi range, saya mendapatkan nilai segini. Oke, selanjutnya, setelah analisis, saya calculate rows, saya klik rows untuk mengeran, untuk kerannya saya klik calculate rows dan calculate spectral. Dan muncul data-data sebagai berikut. Oke, tampilannya seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya untuk mengukur long pause yang saya bicarakan di PPT tadi, saya untuk engine room ya, karena saya ini diambil dari data AutoCAD saya. Nah, ini berhubung berhubung saya AutoCAD-nya ini ya menggunakan data dari RU saja. Nah, untuk garis awal itu saya ambil dari, maaf saya menggunakan ini titik FP saya ya, menggunakan kursor bawaan dari laptop karena mau saya rusak. Ini dari FP saya tarik ke titik yang saya mau, yaitu titik orang yang berada di engine room, pop deck, dan main deck. Saya mulai sebentar. Saya atur dulu agar saya nyaman menggunakan AutoCAD. Oke, saya dimension ya untuk ke FP-nya. Saya ambil dari titik FP. Setelah itu saya taruh di draft 30 untuk asumsi orang saya. Dan mendapatkan nilai berapa?
Bentar, saya akan bantuannya. Saya menggunakan prosesor laptop 95,9. Kita cek di Microsoft apakah benar. Oke, 95,9 ya. Dan kenapa saya kasih min itu supaya baseline saya di Microsoft tidak mundur. Oke, selanjutnya tabel offset. Untuk tabel offset ini diukur dari lebar kapal saya. Jadi jarak jarak antara ABK saya tepatkan di center block. Jadi ini nol. Oke, jadi ini nol ya, dapat offset ya. Setelah itu saya lanjut ke height. Nah, untuk height ini saya ambil dari baseline ke ruang-ruang yang saya taruh kapal, saya taruh penumpang lebih tepatnya. Maaf, saya taruh sini ya. Untuk baseline-nya saya ambil dari sini ke titik ini. Dapatnya 0,966. Tapi saya bulatkan saja untuk lebih mempermudah saya menjadi satu. Untuk itu saya tadi taruh di engine room. Selanjutnya saya tarik juga dari baseline yang tadi ke bagian bagian main deck. Nah, main deck saya bertepatan di sini 13,6. Cek benar atau tidak di Microsoft-nya. 13,6. Oke, benar. Selanjutnya saya dimension lagi ke titik terakhir. Bedakan saja biar audiens rapi. Ke pub deck. Nah, untuk pub deck saya taruh di sini saja. Oke, ini untuk bagian pub deck ya. Bentar, saya menggunakan kursor laptop jadi enggak sama ya. 16,10 ya, 16,10 ya. Sebutkan seperti itu. Oke, selanjutnya data dari bagian long post, offset, dan height-nya sudah temu ya. Nah, setelah itu saya ambil. Nah, ini berhubung sudah muncul ya dari run saya tadi. Ini untuk saya masukkan ke rumus Excel. Nah, terus rumus Excel saya. Ini input data saya. Jadi nggak usah saya bacakan lagi karena isinya sama dari PPT tadi. Untuk slow speed-nya 80, 12,4, service-nya 15,5. Nih titik-titik tadi ya yang kita ukur barusan ada di sini semua. BIMSI-nya benar 90 derajat, 180 derajat. Oke, kita lanjut ke hasil rekap. Nah, di hasil rekap ini saya dapatkan data-data ini dari Microsoft juga. Nah, untuk HS 0, kita ambil contoh deh. Untuk HS ini saya ambil dari 0,4 ini saya ambil dari tabel berikut yang ada di sini. Nah, tabel yang di sini yang saya ambil mulai dari 18 ini ya, 18 ke sini. Ini saya, ini di copy, ini saya copy dan saya sesuaikan juga untuk pengambilannya di 80% 12,4 kN ya, knots. BIMSI 90 degree. Untuk sistem 2, sistem 2 kan itu tadi yang sudah saya jelaskan di awal itu masuk di 0,4. Nah, itu setelah saya copy dari Maxif tadi,
saya masukkan ke sini untuk menyalin datanya, seperti itu. Dan itu saya lakukan juga untuk di 1, 2, 3, dan sampai 5 ini. Pada BIMSI 90 derajat dan speednya 12,4. Nah, itu sama ya dari sini ya. Sesuaikan. Saya sesuaikan juga. Oke, selanjutnya kembali ke Mac, kembali ke Excel, saya jelaskan lagi. Nah, untuk 90 tadi 90 derajat di BIMSI-nya, itu kan saya menggunakan 12,4. Jika saya ingin mengganti ke 15,5, saya tinggal rubah saja 15,5 di bagian sini, dan itu otomatis datanya berubah. Tidak sama seperti tadi. Cek. Ya, data ini pasti berubah. Jadi kan sempat berubah ya, kelihatan ya. Nah, ini yang kita atur juga, dan seterusnya. Nah, kita sesuaikan ke HS-nya masing-masing. 0,4 yang di state 2, terus 1 di state 3 yang HS ini, HS2 di state 4, HS3, HS3 ya benar, itu di state 5, dan HS5 ini di state 6. Oke, benar. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan dari sini tabel sampingnya ya, kan karena kita yang tadi 90 derajat ya, dari perhitungan 12 dan 4 dan 15,5 menggunakan 90 derajat BIMSI-nya. Untuk perhitungan selanjutnya saya menggunakan Hitsi-nya 180 derajat. Saya tinggal merubah saja nih ya, BIMSI 180 derajat, dan saya rubah lagi 12,4. Nah, di sini otomatis berubah juga, dan caranya sama. Saya tinggal mengcopy saja di bagian RMS untuk memasukkan nilai-nilai ini. Dan saya tinggal memasukkan saja dari maximum motion ke sini, dan selanjutnya caranya sama seperti yang di awal ini, di bagian BIMSI 90 derajat, cuma yang berbeda BIMSI sama HC-nya saja, dan tinggal merubah knots-nya saja ya, dan di bagian RMS ini. Oke, selanjutnya umum dan batasan gelombang. Nah, ini ya, ini umum dan batasan gelombang. Datanya kita bentar, agak nge-lag tadi ya. Oke, oke, saya lanjutkan. Nah, setelah saya mendapatkan hasil rekap ini, ini hasil rekap yang otomatis terubah karena saya sudah memasukkan data di hasil rekap ini ke umum dan batasan gelombang. Saya mendapatkan data sebagai berikut untuk batasan gelombangnya ini. Saya mendapatkan X yaitu 0,84438. Ya, ini juga X-nya 5,264136. X-nya juga ini. Jadi batasan tinggi gelombang di tabel Excel ini yaitu pada HIF 0,8438839, untuk rollnya 5,264136, untuk pitch-nya 2,1
0,966794. Maka tinggi gelombang maksimum ialah 0,83839. Oke, selanjutnya ke operabilitas. Saya operabilitas. Oke, saya ambil data operability karena tinggi gelombang maksimum saya 0,8433839 ini. Ini ya cara mengambilnya ya. Ini tabel HS. Saya sesuaikan ini HS 0,5 dan N-nya ini. Saya ambil dari sini. Untuk operability, akhirnya saya mendapatkan 85,22% dan downtime 14,78. Nanti saya jelaskan di kesimpulannya ya. Ini saya dapatkan dari Excel. Dan untuk indeks kenyamanan ini saya ambil, ini ada 3 tabel ya. Oke, MSI, MSISM, dan MIE. Oke, untuk tabel MSI, saya kembali ke tabel awal lagi. Nah, kita kembali ke Maxwell. Kita cek di bagian apa ya tadi, engine room. Untuk yang awal engine room, kita ambil persen yang sini. Ini untuk data MSI kita. Nah, 0,319, bentar, saya rubah ke 90 dulu. Ke sistem 2, kita samakan. Untuk 80, 102, 90, 80%, 12,4 knot. Oke, saya mendapatkan nilai 0,271 di Maxwell. Nah, setelah saya mendapat nilai itu, saya bagi di sini 0,271 saya masukkan, terus dibagi 100, saya bagi 100. Nah, itu seterusnya ya, di bagian BIMC sama HITSI ya. Kita sesuaikan saja di bagian-bagian sini. Kita tinggal merubah BIMC, HITSI, nah state-nya juga, terus pakai knot yang 80% apa 100%. Sama saja, kita ambil di data bagian sini, di engine room yang sebelah sini ya, yaitu Mendek, Mendek, oke, kita ambil di persentase ini ya, sama untuk Mendeknya. Kita ambil di data RMS yang sebelah sini, bagian akhir ya, ini persen. Oke, sama. Setelah itu, saya lanjut ke Excel lagi. Itu untuk data MSI. Itu dirubah ya, setiapnya gini-gini. Di bagian BIM CC, sesuaikan sama lokasinya, di engine room, Mendek, dan Pubdek dengan cara seperti itu yang tadi saya jelaskan, sampai HS awal dan akhir, sesuaikan knotnya juga. Nah, untuk data MSI ini saya ambil di bagian BIMSI ya, sebagai contoh, ini 0,394 di BIMSI 12,4 di bagian engine room. Saya ambil itu dari data Microsoft juga tentunya. Ini ya, 394 di sini ya, 395. Oke. Nah, di sini kita tidak membagi 100, tapi kita memasukkan data aslinya, data nilai yang kita dapat di sebelah tabel sebelah sini, yang bagian engine room di M0 ini ya, yang sebelahnya SM ini untuk pengambilan data yang bagian MSI SM. Nah, untuk MII itu saya dapat dari sini, di sini, dan 0 kita samakan juga di Excel 0. Gitu juga caranya masih sama, kita sesuaikan BIMC, HITSI, knots-nya juga, terus HS-nya masuk 0,4, 1, 2, 3, atau 5. Nah, saya mendapatkan hasil seperti ini di bagian Excel. Nah, untuk sebentar di Word saya, di laporan
tugas besar saya. Jadi, untuk kesimpulannya, pada data di kapal saya ini, ialah, saya bacakan sebentar, tabel-tabelnya ya. Datanya masih sama dengan yang tadi. Nah, ini. Jadi kesimpulan, pada laporan ini saya menggunakan HIF roll dan pitch di mana masing-masing nilai untuk HIF significant acceleration kurang dari 0,2 gram. Nah, ini amplitudo rata-rata 12 degree, amplitudo pitch rata-rata 3 degree. Berdasarkan anda skap saya menggunakan nilai HIF. Ini ya, nilai HIF-nya 0,8438 meter, rollnya 5,2641 meter, dan pitch-nya 2,1968 meter. Pada simulasi yang telah saya lakukan, didapatkan hasil untuk operabilitas sebesar 85,22% dan downtime 14,78. Pada tinggi gelombang kapal boleh beroperasi pada 0,8438 meter. Nah, ini untuk pada tabel data MSI MDA ini hasil runningan tadi ya yang kita dapat dari Microsoft, sama kan ini untuk dipercaya. Nah, ini setelah itu ini ya untuk menggunakan ISO kecepatannya segini, mengaku laut dan sebagainya. Mengacu pada standar ISO 2631, maka pada saat kondisi very raw diprediksi penumpang akan mengalami mabuk laut. Itu terjadi saat wave heading 180 degree dan kecepatan 100%. MSI pada 10% penumpang setelah 30 menit. Pada semua remote location, pada saat kapal bergerak melawan gelombang 180 degree pada ferry road akan kecenderungan 10%. Penumpang pada sisi seluruh posisi pengukuran akan mengalami mabuk laut setelah periode pelayaran 8 jam, dan pada kondisi smooth diprediksi penumpang tidak akan mengalami mabuk laut. Itu terjadi saat wave heading 180 degree dan kecepatan 100% pada semua remote location. Oke, saya rasa cukup ya. Ini, bentar, saya share screen. Saya jadikan share screen. Bentar, saya tutup dulu. Saya jadikan satu biar tidak membingungkan. Jadi, ya, sekian terima kasih dari saya atas presentasi saya pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya sesuaikan dengan prosedur yang saya lakukan, cara merancang tugas saya ini, menggunakan software, dan saya mendapatkan hasil itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.